Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi ini forum harian 15 menit doang tiap hari. Saya menerima curhatan ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa dapat teman curhat. Saya dapat lahan untuk promo ya. Dan minggu depan ada promo pajak ya. Promo pajak, ada webinar pajak. Jadi itu webinar bulanan, jangan sampai gagap teman-teman, jangan sampai gagap nanti ketika tiba-tiba lapor SPT tahunan menjelang lebaran tiba-tiba ada pajak e-commerce, wah gawat, bisa gawat. Jadi bisa join webinar pajak saya, insya Allah. Yuk kita mulai aja. Jadi insya Allah 15 menit sehari. Yang mau curhat silakan, kalau saya bisa jawab insya Allah dijawab, kalau nggak bisa mohon dimaafkan ya. Yuk udah ada yang ngacung ini, Mas Eka, silakan Mas Eka. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, ini saya mau tanya tentang GMV Mac ROAS. Minggu lalu GMV Mac ROAS saya hidup, dalam artian orderan banyak. Minggu sekarang nggak sampai seminggu loh Om, sekarang turun lagi. Kenapa ya Om ya? Apa harus dikejar ya ROAS-nya ya Om ya? Itu memang gitu ya. Itu memang gitu Mas Eka. Jadi nggak mungkin winning terus tuh, nggak mungkin kalau GMV Max. Itu winningnya udah berapa lama? Awalnya sih 1 bulan, terus habis 1 bulan turun lagi, terus naik lagi gitu. Sekarang malah turun lagi terus, wes malah banyak turunnya daripada naiknya. Itu 1 bulan udah syukur. Saya lihat rata-rata seller di 3 minggu udah turun. Jadi memang gitu sih. Tapi ada juga seller yang 2 bulan, 3 bulan tetap naik, ada juga. Cuman kalau alhamdulillahnya saya lihat banyak seller tuh ya rata-rata di 3 mingguan sih, 2 minggu sampai 3 minggu udah turun gitu. Jadi itu wajar. Ini Om, saya pernah nih ya ngejar ROAS semakin rendah. Saya memang mau ngejar itu. Ternyata ya nggak win juga ternyata. Naikin lagi aja. Malah dapat orderan lagi. Gimana? Saya jadi bingung nih Om. Kenapa bingung? Bingungnya di sebelah mana? Apa harus tiap hari harus dinaik turunin gitu ya ROAS-nya ya Om ya? Boleh, ada yang berhasil kayak gitu. Jadi kalau memang saranin Shopee sendiri pun bilang gitu, kalau lagi nggak jalan coba turunin ROAS-nya. Itu ada kemungkinan bisa jalan. Ya boleh, silahkan aja. Tapi nggak harus 1 minggu gitu kan ya? 3 hari gitu bisa nggak? Ya bisa sih bisa. Cuman ya saya lihat sih makin banyak diutak-atik malah makin jelek sih main GMV Max ini. Gitu ya Om ya. Aduh. Jadi galau berkepanjangan nih Om. Ya memang nggak usah galau, memang gitu aturan pabriknya. Makanya kalau saya ternak toko, nah bagusnya banyakin tokonya, banyakin uploadnya. Jadi ketika yang ini turun, yang lain masih ada yang naik, aman. Oh gitu ya Om ya. Oke. Iya, udah lihat Om. itu dari tahun lalu. Iya. Oke deh, gitu aja Om. Siap, makasih ya. Ya, sama-sama. Ya. Yuk lanjut Mas Batik Ben Hur. Ya, Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau sharing sih sebenarnya sama juga sama Mas Eka. Jadi emang lagi turun gitu sekarang. Jadi kemarin tuh aku pakai si Auto, GMV Auto tuh bagus di 2 minggu, Kang. Nah, sekarang tuh mulai turun kan. Nah, aku jadi kepikiran buat kayak coba upload produknya baru, terus aku autoin yang baru. Itu efektif nggak ya, Kang ya? Efektif ya? Berarti nggak apa-apa tuh double gitu, nggak saling makan kan ya? Yang penting beda judul, beda kreatif gitu kan ya? Ya. Jadi salah satu caranya tadi utak-atik ROAS sama utak-atik si ini aja ya, upload baru ya? Ya maksudnya iterasi baru kan? Iya. Kalau memang pernah winning kan artinya tuh, udah market fit. Udah market fit, masalah penetrasi aja kan? Siap. Berarti upload baru. Berarti aman baru. Ya? Kayak gitu aman ya? Siap. Memang itu udah umum dilakukan kok. Oke. Nun, Kang. Siap. Yuk lanjut. Mas Fahmi, silakan. Halo Kang. Halo. Kang mau nanya nih, kenapa ya minggu-minggu ini toko akun saya tuh gitu Kang, kalau ada pesanan baru itu masuknya ke tertunda, nggak bisa langsung diatur pengiriman. Terus nunggu 24 jam ditinjau, terus ada yang ditolak, ada yang bisa diatur. Ditolaknya aktivitas tidak wajar Kang. Itu kenapa ya? Sama, saya juga belakangan sama.
Gitu Tapi nggak ya. banyak sih, saya paling sehari 1 atau 2 sih. Kayaknya memang lagi ada patroli apalah. Saya juga mengalami hal yang sama. Oh, Alasannya gitu kenapa ya. nggak tahu. Mm. Berarti kemungkinan teman-teman seller juga kena imbas kayak gini juga ya? Iya, kayaknya iya. Oh gitu. Alhamdulillah mah kalau saya nggak sendirian. Oke, Ya, kemungkinan sama juga. sama juga ya. Oke deh. Berapa banyak emang Mas? Mas siapa? Mas Fahmi, berapa banyak ya kayak gitu? Ini saya orderan 50, mungkin ada 15 gitu. Wah, Ya, itu nggak normal. masih normal ya? Itu nggak normal menurut saya. Yang saya lihat pun seller ya paling dari 100 orderan 1 atau 2. Saya juga segituan. Oh Kalau gitu ya. 50, 15, tapi kayaknya biarin aja lah, mau gimana lagi. Iya, Justru untung kita digituin, biar nggak kena COD. bom COD ya. Ah, Hmm, Ini saya juga takut sih kalau mau atur pengiriman, takutnya tiba-tiba dibatalin sama Shopee. oh jangan kalau masih pending gitu, jangan dia atur pengiriman, sabar aja. Iya ya, harus nunggu Nggak dulu usah, ya. tunggu aja. Oke, Oh, oke, siap. Terima kasih Kang Gani. sama-sama. Yuk lanjut, Mas Sony, profesional. Wow. Ya, halo Kang Gani. Halo. Kang, saya itu tertarik dengan idenya Kang Gani yang ternak toko nih Kang. Maksudnya menurut saya itu ide yang bagus karena kadang toko naik turun ya Kang ya. Dengan kita ada beberapa toko kan ya inilah apa memanfaatkan hal itu. Nah, tipsnya apa nih Kang untuk awal untuk memulai toko, let's say toko yang kedua lah Kang, sampai nanti toko yang ketiga dan seterusnya. Terima kasih Kang. Wah, tipsnya apa? Oh, banyak banget. Makanya sampai jadi bootcamp. Dan itu bukan ide bagus, itu works. Saya hidup dari situ 2 tahun ke belakang. Jadi memang ya ngikutin tren, karena tokonya banyak bisa ngikutin tren, nggak harus di kategori yang sama. Dan itu memang cungkat-cungkit juga. Jadi kalau yang baru memulai ternak toko, apa ya? Karena belajar foto pakai AI. Biar fotonya beda-beda. Kalau fotonya main semua, sama aja bohong. Itu aja dulu. Oke. Siap, makasih Kang Gani. Siap, sama-sama. Atau mau photoshoot sendiri ya silakan, tapi mahal kalau pakai AI kan cepet. Yuk, lanjut Mas Hendra Setiawan. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, yuk. Langsung ya, Kang? Langsung ayo. Gini, Kang, mau tanya, Kang. Saya kan ada 2 toko, dua-duanya ini aktif voucher ekstra kan. Tapi dengan produk yang sama dan harga yang sama gitu kan. Tapi yang satu itu dapat vouchernya itu bisa sampai 30.000, sedangkan yang satu itu cuman 4.000 dan vouchernya itu nggak bisa diklik sama buyer. Itu apa yang satu dimatiin sama Shopee atau apa ya Kang? Kira-kira Kang? Enggak, itu random aja. Itu random, suka-suka Shopee. Saya juga bingung. Jadi nggak ada yang bisa kita lakukan. Karena soalnya ini yang satu toko yang nggak aktif vouchernya ini udah semingguan jadi sepi gitu kan. Berarti bagi Mas Hendra sih promo ekstra ngaruh ya? Ngaruh banget sih. Soalnya kan itu ada voucher di atas pembelian 100.000 tuh dapat vouchernya lumayan gede gitu. Nggak tahu, jawabannya nggak tahu Jadi suka-suka dia aja. Random ya Kang ya. Saya lagi cari-cari apakah saya dimatiin sama Shopee, cuman nggak ada sih. Nggak ada settingannya, cuma join atau enggak doang. Nggak ada settingan lain. Iya, Jadi udah pasrah aja. Oke deh. Mungkin yang lain tahu kali. Oke Kang. Siap ya Kang. Sama-sama, alhamdulillah. Belum makan teman-teman. Yuk lanjut, Mbak Anis Fitriani. Halo? Wah, bagaimana kan? Ditinggalin ke WC kayaknya. Oke, satu lagi terakhir. Ayo, ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau jual lagi? Yuk, Mas Asraf. Halo Mas. Yuk.
Mungkin mau nanya mungkin dari Mas Kang Gani ya. Kang Gani kan berarti kan sekarang biasanya kan fokus di ternak toko berarti ya untuk diversifikasinya kan. Betul. Nah, salah satu apa dengan maksudnya dengan cara selain ternak toko, kita misalkan bermain di misal marketplace lain, misalkan kayak TikTok, Facebook Ad. Itu menurut Kang Gani masih termasuk strategi diversifikasi yang rasional atau enggak? Maksudnya TikTok dibanyakin atau main juga di TikTok sama FB Ads? Bagaimana? Kita ambil peluang di ini, kita ambil peluang juga di Facebook Ads, di TikTok Ads gitu. Oh ya Kita bagus. diversifikasi peluangnya di situ juga gitu. Oh ya bagus. Kenapa enggak? Ya sih kan, karena maksudnya beberapa produk mungkin kan maksudnya kan Shopee ini kan kalau kita bilang dia kan cukup mature gitu kan. Sehingga beberapa orang yang memang kita iklan di TikTok ataupun kita iklan di Facebook justru nanti larinya ke Shopee lagi gitu. Nah, mungkin gitu sih kan. Jadi kadang-kadang makanya kan banyak orang yang memang udah mau migrasi nih ke Facebook Ads, ke TikTok. Tapi ya maksudnya nggak segampang itu juga. Ya, memang tidak mudah. Yang jelas kalau biasanya yang saya lihat yang TikToknya gede, Shopee-nya juga gede. Tapi tidak sebaliknya. Shopee-nya gede belum tentu TikTok-nya gede. Artinya apa ya? Benar yang kata Mas Asraf tadi. Orang tuh lihatnya di TikTok, belinya di Shopee. Dan salah satu pelakunya adalah istri saya. Karena ada Shopee Pay itu loh yang buat orang tuh nggak mau pindah dari Shopee. Ada saldo Shopee Pay. Jadi mau belanja di TikTok, mending di Shopee aja udah ada Shopee Pay. Jadi kalau ditanya diversifikasi ke platform lain ya boleh silakan. Kalau saya gimana? Saya udah nyerah di TikTok, ampun. Jadi sekarang saya fokus di Shopee. Ini aja nggak habis-habis. Karena saya R&D terus. Kalau TikTok kan harus R&D produk ya, bikin konten ya, saya nggak sanggup. Jadi saya fokusnya sekarang di Shopee. FB Ads gimana? Saya udah nggak main offense di FB Ads, cuma sipas aja. Selebihnya menyerah juga. Gitu kalau saya Mas Asraf. Oke? Jawab nggak ya? Jawab Kang, jawab. Alhamdulillah. Sip. Kalau gitu itu aja ya teman-teman ya hari ini. Jadi saya nerima curhat, jawabannya ya belum tentu benar juga. Jadi cuma nerima curhat aja. Mudah-mudahan setidaknya teman-teman lega. Jangan lupa minggu depan ada webinar pajak. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.